Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Noviani dengan NIM 1830802028 dengan mata kuliah Kimia Unsur, dosen pengampu Ibu Fitria Wijayanti MPD, jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Lazim Tata Palembang. Saya akan menjelaskan tentang materi golongan 7A. Adapun pokok pembahasannya yaitu 1. Pengertian, 2. Konfigurasi elektron, 3. Kelimpahan di alam, 4. Sifat fisika dan kimia, 5. Manfaat, 6. Pembuatan unsur. Yang pertama, apa itu halogen? Istilah halogen berasal dari bahasa Yunani yang berarti pembentuk garam. Golongan halogen tidak dapat diperoleh di alam bebas sebagai unsurnya, melainkan didapat dalam bentuk garamnya atau sebagai molekul diatomik. Unsur yang termasuk golongan halogen adalah klorin, bromin, iodin, dan astatin. Konfigurasi elektron. Klorin dengan simbol F memiliki nomor atom 9. Konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, 2s5. Klorin dengan simbol Cl, nomor atomnya 17. Konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Bromin dengan simbol Br, nomor atom 35. Konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p5. Selanjutnya iodin dengan simbol I, nomor atomnya 53. Konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p5. Dan selanjutnya astatin dengan simbol At, nomor atomnya 84. Konfigurasinya yaitu xenon 6s2, 4f14, 5d10, 6p4. Pada konfigurasi elektron terdapat subkulit pada halogen seperti klorin memiliki subkulit 2, klorin subkulitnya 3, bromin subkulitnya 4, iodin subkulitnya 5, dan astatin subkulitnya 6. Dari klorin ke astatin meningkatnya subkulit sehingga jadinya jari-jari atomnya semakin bertambah. Selanjutnya, kelimpahan di alam. Klorin terdapat di alam secara melimpah, ditemukan dalam mineral pada kulit bumi. Dalam kulit bumi, kelimpahan klorin sekitar 0,065%. Sumber utama klorin adalah biji atau mineral fluorspar yang mengandung klorid, CaF2. Sumber lainnya dapat diperoleh dari riolit, Na3Al(F6), dan fluorapatit dengan 3Ca3PO4 2 kali, CaFCl2 dan mineral fluorapatit Ca5PO4 3 kali F. Selanjutnya klorin. Kelimpahan klorin sekitar 0,055%. Garam aldehyda yang paling banyak adalah NaCl, yaitu sebanyak 2,8% pada air laut. Selain itu, klorin ditemukan di alam sebagai gas Cl2, senyawa dan mineral seperti siltrit atau KCl. Ketiga, bromin. Bromin ditemukan sebagai garam bromida dari logam alkali dan alkali tanah. Keberadaannya lebih sedikit dibandingkan dari garam fluorida. Senyawa ini juga ditemukan di air laut, endapan garam, dan air mineral. Selanjutnya, iodin. Iodin ditemukan sebagai iodida dalam air laut dan dalam bentuk natrium iodidat, NaIO3, dan kalsium iodat. Juga dalam berbagai macam biota laut mengandung iodin.
Lanjutlah selanjutnya, yaitu astatin. Jumlah astatin di permukaan bumi sangat sedikit, kurang dari 30 gram. Karena astatin bersifat radioaktif, sehingga astatin sangat jarang ditemukan di alam. Akibat fisika. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa jajai atomnya pada fluorine sampai ke astatin meningkat. Ini dikarenakan subkulitnya bertambah, sehingga jarak inti atom ke elektron sangat jauh, sehingga dapat melepaskan elektronnya. Dan kedua, ke elektron negatifnya. Dari fluorine ke astatin, dari bawah ke dari atas ke bawah semakin kecil. Dikarenakan bahwa cahaya atomnya semakin besar, maka ke elektron negatifnya semakin kecil. Ini disebabkan oleh gaya van der Waals, karena gaya tarik menarik pada inti atom ke elektronnya sangat jauh dan melemah, sehingga ke elektron negatifnya semakin berkurang atau kecil. Sama seperti energi ionisasi dan afinitas elektron, semakin ke atas dan ke bawah semakin kecil. Selanjutnya, sifat kimia. Halogen mempunyai elektron valensi 7, maka mencapai kestabilan dengan menerima satu elektron, sehingga mudah membentuk ion negatif. Halogen disebut sebagai unsur yang sangat elektronegatif. Kedua, jajai atom halogen sangat kecil sehingga mudah menarik elektron. Untuk mencapai kestabilan, oleh karena itu kereaktifannya halogen sangat besar. Dan ketiga, halogen merupakan pengoksidasi kuat. Halogen merupakan oksidator kuat dari atas ke bawah. FCl-BeI sifat daya pengoksidasinya halogen semakin berkurang. Oleh karena itu, apabila halogen yang berada di atas direaksikan dengan ion halida yang berada di bawahnya, dapat mendesak ion halida dari sinyalnya. Urutan daya pengoksidasi halogen dari atas ke bawah, yaitu F2 lebih besar Cl2 lebih besar Bn2 lebih besar I2. Selanjutnya, manfaat. Adapun manfaat unsur halogen. Pertama, pada fluorine. Digunakan untuk membuat pasta gigi, teflon, pendingin kulkas dan AC, serta membuat lukisan kaca. Selanjutnya, fluorine digunakan sebagai garam dapur. NaCl pembuatan plastik. PVC sebagai disinfektan pembunuh bakteri pada kolam air minum atau air limbah, serta NaClO sebagai pemutih pakaian. Ketiga, bromin. Senyawa CH3Br digunakan sebagai zat pemadam kebakaran. Senyawa AgBr digunakan untuk melapisi film dan kertas potret. Senyawa natrium bromida NaBr digunakan sebagai bahan obat penenang saraf. Keempat, iodin. Bicara untuk obat-obatan atau sebagai antiseptik, zat pewarna untuk paranoid dan untuk fototerapi. Ki digunakan sebagai obat anti jamur. Iodoprom CHI3 digunakan sebagai zat antiseptik. Selanjutnya, astatin sebagai radiasi terapi dan sebagai penunjuk kelenjar tiroid. Pembuatan unsur. Pada fluorine diperoleh melalui proses elektrolisis dalam hidrogen fluorida. KH-F2 dilarutkan dalam HF cair, kemudian ditambahkan LiF3% agar suhu turun sampai lebih kurang 1 Celcius. Elektrolisis dilakukan pada tempat terbuat dari baja, di mana sebagai katode pada
baja dan sebagai anoda pada karbon grafit. Reaksi dapat dilihat reaksi di atas perlu digunakan diafragma pemisah berupa Monell untuk mencegah terjadinya reaksi antara H2 dan F2. Maka gas F2 yang terbentuk dapat ditampung dalam wadah yang terbentuk dari aliasi Cu dengan Ni. Kedua, pembuatan unsur pada klorin, yaitu air laut dan garam batu merupakan sumber utama klorin. Untuk mendapatkan klorin dapat dilakukan elektrolisis lebuan NaCl dan elektrolisis lautan NaCl dan proses Down. Pada proses di atas, sebelum NaCl dicairkan, NaCl dicampurkan dengan sedikit NaF agar tidak lembut turun dari 18 derajat Celcius menjadi 600 derajat Celcius. Kontak atau reaksi antara logam Na dan gas Cl2 terbentuk digunakan lapisan besi tipis. Selanjutnya, pembuatan unsur pada bromin. Bromin didapatkan dengan cara mengoksidasi ion bromida yang terdapat di dalam air laut. Dengan reaksinya Cl plus 2Br- menghasilkan 2Cl- plus Br2. Br2 dalam air dapat mengalami hidrolisis. Br2 plus H2O menghasilkan 2H plus dan Br- plus BrO-. Reaksi hidrolisis dapat dicegah dengan cara menambahkan H2SO4 pada air laut sehingga pH-nya 3,5. Setelah pH air laut 3,5 baru dialiri gas Cl2 dan udara. Dan gas Br2 yang diperoleh dimurnikan dari Cl2 dengan cara destilasi. Selanjutnya, pembuatan unsur iodin. Iodin dapat dibuat dengan cara elektrolisis lautan garam pekat NaI dengan menggunakan elektroda inert. Persamaan reaksinya yaitu 2NaI menghasilkan 2Na plus ditambah 2I-. Katodenya yaitu 2H2O plus 2L- menghasilkan H2 plus 2OH-. Anode 2I- menghasilkan I2 plus 2 sehingga menghasilkan 2Ni plus 2H2O menghasilkan 2N plus ditambah 2OH- ditambah I2 ditambah H2 ditambah NgOH 2 kali. Ganggang laut mengandung Ki dikeringkan. Abu dari ganggang laut dicampur dengan air panas dan disaring. Lautan yang terjadi diuapkan dan sementara zat-zat yang keluar laut mengkristal. Sisa lautan kemudian dialiri gas Cl2. Hasilnya yaitu 2Ki ditambah Cl2 menghasilkan 2KCl. 2KCI ditambah I2. Selanjutnya, pembuatan unsur dengan astatin. Astatin diperoleh dari penembakan bismut dengan simbol Bi dengan partikel alfa helium. Astatin bersifat radioaktif dan mempunyai waktu parau pendek 8,1 jam. Reaksinya itu dengan massa 209, nomor atomnya 83 bismut ditambah nomor massa helium 4 dan nomor atom 2 menghasilkan dengan nomor massa astatin 2 dengan massa astatin 211 dan nomor atomnya 85 ditambah 2 1 0 N. Baiklah, sekian itu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.